Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa kita sampaikan sholawat beserta salam kepada junjungan kita yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi untuk materi yang akan kami bahas adalah tentang media pembelajaran. Sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Munajat dan teman saya. Nama saya Armia Nurul Sumarna, NIM C196206030, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Perkenalkan, nama Rahma Yanti Ningsih, NIM C19862060035. Perkenalkan, nama saya Mustika Fauzia, saya dari Program Studi Guru Sekolah Dasar kelas 3A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru atau fasilitator dalam setiap pembelajaran. Oleh karena itu, guru atau fasilitator perlu memperhatikan bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pada kenyataannya, media pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Antara lain adalah terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap pendidik atau fasilitator mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai media pembelajaran. Oleh karena itu, marilah kita simak tentang media pembelajaran. Untuk mengefektifkan waktu, kepada pemateri pertama yaitu saya sendiri saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Menurut Hamalik tahun 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, menurut Gerlach dan Early tahun 1971, belajar merupakan alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Menurut Latuheru, definisi media pembelajaran itu adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, guna, dan berdaya. Jadi media pembelajaran itu adalah alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dari guru kepada murid-muridnya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran tersebut juga digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, atau perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut adalah berupa alat atau bahan ajar mengajar. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang manfaat dan fungsi media pembelajaran. Kita sebagai guru harus bisa mengemukakan pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dan dapat membangkitkan semangat anak. Nah, kita simak tuh apa saja sih manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran ada 4, yaitu 1.
pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata monoton dan tidak merasa bosan. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan praktik. Saya di sini mempunyai fungsi-fungsi media pembelajaran, yaitu 1. Pemusat perhatian siswa. Yang kedua, mengubah emosi siswa. Yang ketiga, membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang keempat, membantu siswa mengorganisasikan informasi. Yang kelima, membangkitkan motivasi siswa. Urgensi media pembelajaran. Urgensi media pembelajaran ini dalam tahun-tahun sebelumnya mengalami pergeseran paradigma dalam pembelajaran ke arah paradigma konstruktivisme. Pengetahuan itu tidak bisa terjadi ditransfer oleh guru ke pikiran siswa, melainkan pengetahuan itu bisa dikonstruksi oleh pikiran siswa itu sendiri. Guru itu bukan hanya salah satu sumber belajar bagi siswa, diharapkan siswa bisa mencari sumber belajar yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini, guru itu berfungsi banyak sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, diharapkan siswa bisa berinteraksi lebih aktif lagi dengan sumber belajar, lingkungan, dan lain sebagainya. Proses belajar itu hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian isi atau materi ke pelajar. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran, maka berdasarkan batasan-batasan mengenai media pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran itu hanya menyangkut software dan hardware saja untuk menyampaikan isi materi ke pelajar individu ataupun kelompok yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan sumber belajar bagi pelajar untuk lebih efektif lagi. Ada beberapa urgensi media dalam pembelajaran. Yang pertama, meminimalisir terjadinya penyimpangan. Yang kedua, terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik dan minat pelajar. Yang keempat, proses pembelajaran lebih asik. Yang kelima, mengatasi berbagai keterbatasan. Yang keenam, interaksi antara guru dan siswa lebih baik. Yang ketujuh, mengembangkan kreativitas. Yang kedelapan, meningkatkan motivasi. Yang kesembilan, jaga relevansi dalam tujuan belajar. Yang kesepuluh, membantu murid berkonsentrasi. Itulah beberapa urgensi media dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar, alat peraga, dan apa. Yang pertama yaitu sumber belajar. Sumber belajar secara umum adalah suatu bahan yang dapat memberikan informasi baik itu berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Adapun tujuan dari sumber belajar. Tujuan dari sumber belajar yaitu untuk mempermudah dan membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar agar memperoleh pembelajaran yang maksimal dan mudah untuk dipahami. Jenis-jenis sumber belajar terbagi menjadi 4, yaitu sumber belajar tercetak, sumber belajar non tercetak, sumber belajar yang berupa kegiatan, dan yang terakhir yaitu sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Contoh sumber belajar tercetak yaitu contohnya seperti buku, makalah, koran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber belajar non tercetak, contohnya seperti video dan film. Yang ketiga yaitu sumber belajar yang berupa kegiatan. Contoh sumber belajar yang berupa kegiatan yaitu kerja kelompok,
observasi, wawancara, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Contohnya seperti fasilitas studio, fasilitas perpustakaan, dan lain-lain. Manfaat sumber belajar yaitu yang ke-1, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, dapat menyajikan sesuatu yang tidak bisa dilihat secara langsung dan konkret. Yang kedua yaitu alat peraga. Pengertian dari alat peraga yaitu suatu alat bantu yang digunakan oleh pengajar untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang bertujuan untuk memberikan siswa atau peserta didik lebih efektif dan efisien dalam belajar, dan juga agar proses pembelajaran lebih menyenangkan sehingga meningkatkan semangat belajar pada peserta didik. Contoh alat peraga, contohnya seperti pada pembelajaran IPS, yaitu dengan menggunakan peta. Manfaat alat peraga terbagi menjadi dua, yaitu untuk peserta didik dan untuk pengajar. Yang pertama untuk peserta didik, yaitu untuk memusatkan perhatian siswa atau peserta didik untuk menarik minat siswa dalam belajar dan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dan untuk pengajar, manfaat alat peraga yaitu untuk mempermudah penyampaian materi, lalu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, dan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu AVA. AVA singkatan dari audio visual aid, yang dimana audio berarti radio atau suara, visual berarti gambar grafik, dan aid berarti pertolongan. Jadi AVA kombinasi dari suara dan gambar. Jadi kesimpulannya, pengertian AVA atau audio visual aid yaitu alat yang digunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperjelas informasi. AVA pun berfungsi untuk memberikan pengalaman yang konkret kepada peserta didik yang menggunakan media suara dan gambar, sehingga peserta didik akan lebih memahami apa yang guru sampaikan. AVA atau audio visual aid terbagi menjadi dua, yaitu audio aid dan visual aid. Contoh audio aid seperti kaset dan radio. Contoh visual aid seperti peta, buku, dan papan tulis. Dan yang terakhir yaitu contoh audio visual aid atau AVA seperti komputer, TV, dan smartphone. Manfaat dari AVA atau audio visual aid yaitu yang pertama untuk membuat pelajaran lebih menarik, yang kedua untuk memberi pengalaman-pengalaman yang nyata, dan yang ketiga untuk membuat kegiatan lebih efisien, mendalam, dan beraneka ragam. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Alhamdulillah, materi demi materi telah tersampaikan tentang media pelajaran. Dari hasil diskusi kita kali ini, saya ambil kesimpulan bahwa suatu proses belajar mengajar ada beberapa unsur yang sangat penting, yaitu media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik, dan tidak hanya siswa yang mendengarkan saja, tetapi siswa dapat mengolah pola pikirnya secara jernih dengan cara mempraktekkan, tidak hanya mendengarkan saja. Walaupun dengan hanya melihat gambar atau video saja itu sudah
menarik bagi siswa, terutama siswa sekolah dasar. Semoga materi tentang media pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai peserta didik ataupun seorang mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang pendidik. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.